Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhir qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ceritakanlah ya Muhammad kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua korbannya si Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya korban si Qabil. Lalu Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Maka berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, siang ini, dengan limpahan rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah, kita kembali dapat hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan amal baik yang kita kerjakan ini menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita kirimkan buat Nabiullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan berharap kita kepada Allah, semoga kelak di padang mahsyar kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ibu-ibu jamaah, pada kesempatan ini sesuai dengan ayat yang kita baca di awal tadi, maka judul ceramah kita korban ibadah mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama kita, agama Islam, ada beberapa macam ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada yang kita kenal dengan ibadah harian, ada namanya ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan, ada ibadah yang wajib kita kerjakan hanya sekali dalam hidup, ibadah seumur hidup. Kalau ibadah harian yang wajib, contohnya sholat, ini ibadah harian. Ada yang sunnah, mungkin zikirnya, baca Qur'annya, bersedekahnya, istighfarnya, atau sholat sunat duhanya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ibadah Jumatan, ibadah yang kita kerjakan hanya sekali seminggu. Apa contohnya? Salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli atau segala aktivitas. Cuma hukumnya salat Jumat laki-laki muslim yang sudah balik. Atau yang sunnah Jumat ibadah mingguan. Apa contohnya? Puasa Senin Khamis. Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis. Jadi ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan. Apa contohnya ibadah bulanan? Puasa sunnah 3 hari
di pertengahan bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Islam, tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan Ayyamul Baidh, puasa Ayyamul Baidh. Itu sifatnya bulanan. Kemudian ada ibadah tahunan, ibadah yang kita kerjakan sifatnya tahun. Apa contohnya Ibu? Kayak sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh tak kita sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri tiap minggu? Boleh, tapi sesat. Tidak dikala jual ulang. Itu ibadah tahunan. Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi membayar zakat. Jadi haul zakat itu tahunan. Apalagi puasa Ramadan. Alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah termasuk ibadah-ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh, puasa, sholat di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya tahunan, waktunya itu tahunan. Termasuk korban. Jadi korban ini perintah melaksanakan ibadah korban itu dikategorikan ibadah tahunan. Karena kita menyembelih hewan korban itu kan pada hari raya Idul Adha, ya kan? 10, 11, 12, 13. Menyembelih hewan korban, menyembelih binatang ternak, berkorban itu cuma pada hari raya Idul Adha. Jadi Pak Ustaz, boleh tak kita korban di luar hari raya Idul Adha? Boleh, itu namanya sedekah biasa saja. Jadi kambing sembelih, panggil orang siap ke rumah berdoa, panggil fakir miskin dikabarkan dagingnya, boleh. Tapi bukan korban namanya. Mungkin bersedekah. Atau ibu mampu memaikan beli satu ekor sapi lalu disembelih, kemudian dagingnya dibagi kepada tetangga, saudara, jamaah. Tapi bukan di hari raya korban, bukan korban. Itu namanya bersedekah biasa saja. Maka hukum syariah korban, pengorbanan hewan korban yang disyariatkan hanya pada hari raya Idul Adha. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah membacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ini ayat ini Ibu berkisah tentang anak Nabi Adam alaihissalam melakukan penyembelihan hewan korban, berkorban. Jadi ternyata sejarah berkorban ini sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan di zaman Nabi kita, bukan di zaman Nabi Muhammad saja. Di zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam, Habil dan Qabil sudah melakukan ibadah berkorban.
Maka dalam ayat ini disampaikan Allah berfirman, "Waslu 'alaihim naba'a Adam bil haqq." Ceritakanlah ya Muhammad kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar diceritakan kepada umat, kepada mereka, bahwa dahulu anak Nabi Adam sudah berkorban. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari korban mereka dan tidak diterima dari yang lain. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, terutama bagi yang ikut korban, ini ayat ini semacam penjelasan dari Allah bahwa di antara sekian banyak orang yang berkorban, ada korbannya yang diterima, ada korbannya yang tidak diterima. Ini semacam warning, peringatan dari Allah kepada peserta korban yang ikut korban. Kata Allah, ada korbannya yang diterima, ada korbannya yang tidak diterima. Ya kalau tidak diterima korban berarti percuma aja korban kita. Walaupun dia tahu dia berkorban, ya kan? Walaupun pinti yang dia keluarkan itu sangat berharga bagi dia, si Habil berkorban, si Qabil berkorban. Sebab dalam sejarah, ibu, anak Nabi Adam ini kan 20 pasang dengan Siti Hawa. Setelahnya anak yang paling tua itu ada yang bilang namanya si Habil, ada yang bilang namanya si Qabil. Sejarah berkhilafiyah antara si Habil dengan si Qabil. Di antara si Habil dan si Qabil ini yang agak jahat itu namanya si Qabil. Yang baik itu namanya si Habil. Kenapa si Qabil ini, anak Nabi Adam ini jahat? Karena dia mendapat yuwaswisu fi sudurin nas, mendapat bisikan-bisikan jahat dari setan. Jadi ba'abana eloknya kita, kalau sudah dapat bisikan-bisikan jahat dari setan, orang bisa berubah menjadi jahat. Walaupun anak ulama sendiri, anak ustaz, ini anak Nabi, si Qabil ini. Si Qabil berkorban, si Habil berkorban. Yang si Qabil berkorban ini, yang ia korbankan sesuatu yang tak bermanfaat. Dia kan punya kebun. Si Qabil ini kebun, yang si Habil ini ternak. Yang si Qabil ini yang ia korbankan itu yang buruk-buruk saja, tak bermanfaat, yang jelek-jelek. Maka korbannya tidak diterima. Yang si Habil ini dia mengorbankan sesuatu yang dikorbankan itu yang baik-baik, maka korban itu yang diterima. Apa artinya itu? Kalau sesuatu yang kita korbankan, maka korbankanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita.
Jangan ada unsur keterpaksaan. Jadi kalau kita maknakan ikhlas itu, itulah ikhlas itu. Mengeluarkan sesuatu hanya murni mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menilai, tidak mengukur, dan tidak menimbang efek negatifnya. Baru itu, ada orang berkorban yang ukur-ukur, dia timbang-timbang. Di situ korbannya mahal, di sini korbannya murah. Tapi awal korban kok sampai 2.700.000, itu salah juga 2 juta perak itu korban. Oh, kok tak becus? Karena itu indikasinya. Pengurus menulis korban tahun ini 2.700.000, tak keluarkan duit ini 2.700.000, selesai. Itu indikasi yang ikhlas. Satu. Yang kedua, ketika pembagian daging korban, ketika panitia mantan daging atau ketika kita jabut daging, dicari rupanya tulangnya banyak. Ketika itu kecil, awak kalau tahu mereka tak satu korban. Awas, kau bisa itu korbannya. Pada waktu lain korban. Indikasi tidak ikhlas. Jadi mengukur ibadah itu bukan hanya sekedar korban. Kalau sudah merasa beban, ada sesuatu yang menggelitik dalam diri kita yang tak enak, ini ibadahnya tak diterima. Sama dengan kita sholat tuh. Habis sholat zuhur, tak lama di rumah baru sabanta aku sholat zuhur, kalau timbul sholat asar. Ada rasa kurang senang, ada rasa agak jengkel gitu. Itu indikasi ibadah tak diterima. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang saya muliakan, ada korban itu yang diterima oleh Allah dan ada korban itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala la'aqatulannaka. Lalu apa kata si Qabil ini kepada si Habil ini? La'aqatulannaka. Aku pasti akan membunuhmu wahai Habil. Kemudian apa yang terjadi? Memang dibunuhnya si Habil ini oleh si Qabil. Inilah sejarahnya, pembunuhan pertama dalam sejarah peradaban manusia yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam. Si Qabil membunuh si Habil. Jadi kalaulah ibu-ibu yang saya muliakan hari ini, di mana-mana terjadi maksiat, terjadi pembunuhan, terjadi pembantaian, terjadi perbuatan mungkar dan maksiat, ternyata memang sejarah perjalanan manusia ini sudah berawal dari kisah sejarah anak Nabi Adam alaihissalam. Ada orang baik dan ada orang tidak baik. Lalu Habil berkata, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya ibadah korban adalah ibadah yang mulia.
ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah yang menyatukan ketaatan kita dengan Allah, dan ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin, doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahilah hamba seorang anak yang soleh. Doanya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira Ibrahim dengan anak yang penyantun, namanya Ismail. Berapa lamanya dia berdoa itu? Sampai dalam sejarah itu 77 tahun berdoa kepada Allah agar Allah memberi dia anak yang soleh. Kan luar biasa. Awak kadang-kadang sebulan saja doa kita tak makbul sudah mengeluh gitu. Tapi orang tak mengeluh. Siang malam dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Doanya dijawab, Allah karuniai anak yang soleh namanya Ismail. Apa yang terjadi itu? Ini sejarah kan? Setelah anak ini beranjak dewasa, datanglah perintah dari Allah agar anaknya disembelih. Berat itu. Kalau orang korban harta mungkin mudah, korban tenaga mungkin mudah, korban pikiran mungkin mudah, korban waktu mungkin mudah. Tapi kalau yang diminta dikorban itu adalah anaknya sendiri, oh ini berat. Berat banget. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, tiga sosok hamba-hamba yang soleh ini. Berat. Apakah Ibrahim mengelak? Tidak. Dia yakin ini perintah dari Allah. Sebab kalau sudah yang namanya perintah dari Allah, itu berada dari segala-galanya. Makanya itulah yang diajarkan oleh prinsip berakidah di dalam Islam. Kalau sudah menyangkut perintah, itu berada dari segala-galanya. Akhirnya apa terjadi ibu yang saya muliakan? Perintah itu dilaksanakan. Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Luar biasa kalau kita baca sejarah itu ibu luar biasa. Tapi pelajarannya pun luar biasa juga. Begitulah kalau seseorang sudah dekat dengan Allah, kalau seseorang sudah menjadi orang yang benar-benar bertakwa, mengeluarkan sesuatu itu baginya sesuatu yang amat mudah baginya. Jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan pikiran, nyawa sekalipun rela dia korbankan. Itu Ismail Ibrahim alaihissalam. Ketika anaknya mau disembelih, apa kata Allah? Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin.
qad saddaqta ru'ya Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat itu, wa fadainahu bi dzibhin azim, maka kami tukar sembelihan itu dengan sembelihan yang lain. Ismail ditukar dengan seekor kambing atau keledai. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sempat Ismail itu yang disembelih, maka tiap bulan kita punya anak disembelih, maka tiap tahun anak kita akan disembelih secara ganti-gantian. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang punya perintah, Allah yang punya kekuasaan, Ismail diganti dengan seekor domba atau kambing. Disinilah ibu-ibu yang menjadi alasan yang lebih baik hewan penyembelihan itu adalah kambing atau domba. Jadi kalau gitu Pak Ustaz, sapi boleh, unta boleh. Cuma yang lebih baik, yang lebih afdal menurut ulama, jumhur ulama adalah kambing atau keledai. Sebab kata ulama yang berubah itu 3, kambing, keledai, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga unta. Nabi pernah menyembelih 65 ekor kambing, domba, dia sendiri yang menyembelih pada hari raya Idul Adha. Dan Nabi pernah menyembelih 100 ekor unta pada musim haji, hari raya haji. Jadi 100 ekor unta itu 70 yang menyembelih, yang 30 lain Ali bin Abi Thalib yang menyembelih. Bahkan dalam hadis Nabi paling suka memakan dari kambing. Makanya kalau yang cerita sunnahnya yang lebih afdalnya itu kambing atau domba. Cuma tidak jadi masalah dengan sapi atau dengan unta. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama tabi'in namanya Atha bin Yasar, pernah dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata Atha bin Yasar ini? Kaifa kana tiduha ya ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si Atha ini, seperti apakah korban di zaman Rasulullah? Sebab Atha ini ulama tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi. Maka dia bertanya, kaifa kana tiduha ya ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah korban di zaman Rasulullah? Apa jawab Abu Ayyub Al-Ansari? Kana rajulun yudhi fi syafi'an anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu kata Abu Ayyub Al-Ansari ini, dulu di zaman Rasulullah, seorang ayah berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Sebagian dia makan dan sebagian lagi dia berikan. Jadi seorang bapak berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Apa yang dimaksud ibu? Jadi korban ini bukan ibadah sendirian, tapi ibadah atas nama keluarga dan kelompok.
Ini cerita yang lebih baik, ibu-ibu. Kalau ibu ikut peserta korban, niatkan saya dan keluarga saya. Sebab Nabi ketika dia menyembelih hewan kurban, apa doa yang dibaca oleh Nabi itu? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti. Itu doanya. Ya Allah, ini kurban atas namaku dan atas semua keluargaku. Dan ini kurban atas namaku dan atas semua keluargaku. Jadi kita ibu Nabi korban itu dua model. Pertama dia korban untuk diri dan keluarganya. Yang kedua dia korban untuk diri dan untuk umatnya. Kalau gini kan korban pengumuman itu kan korban Fatimah, korban Amiruddin, korban Samsudin. Besok ini ditambah Aminah dan keluarganya. Tahun depan suaminya korban namanya Abdullah dan keluarganya. Abdullah dapat pahala, istrinya dapat pahala, anak-anaknya juga mendapat pahala, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi, kemarin saya sampaikan sama ibu-ibu di satu masjid protes nih. Nggak setuju ini. Protes ya Pak. Oh, kok nggak bisa kok Pak Ustaz? Nggak bisa apa? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti. Itu doa yang dibaca oleh Nabi ketika menyembelih hewan kurban. Ya Allah, ini kurban atas namaku dan kurban atas semua keluargaku. Jadi kalau seorang ada yang kurban, berarti sekeluarga itu dapat pahala kurbannya. Suaminya dapat, kalau suaminya kurban, istrinya dapat, anak-anaknya dapat, baik yang hidup atau yang meninggal. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, bagi kita yang dilebihkan oleh Allah rezeki, Allah lebihkan rezeki, maka berkorbanlah. Surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah beri kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah salat dan berkorbanlah. Memang kita akui dulu, nikmat ini kan banyak ya kan? Tak terhitung nikmatnya. Baik nikmat itu yang langsung kita rasakan atau yang tak kita rasakan, tak terhitung banyaknya nikmatnya. Maka di antara mensyukuri nikmat itu dua dalam ayat ini. Pertama, sholat. Jadi kita tukang putih sholat ibu mensyukuri nikmat. Artinya semakin banyak nikmat yang kita pergunakan, maka semestinya semakin rajin kita rukuk dan sujud kepada Allah. Tak cukup yang wajib-wajib saja, harus ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Banyak sholat-sholat sunnahnya. Ada tahiyatul masjid, sholat sunat azan, taubat, apa itu? Duha, tahajud, wudu, tasbih, apa? Jangan cukup yang wajib saja. Rasanya wajib itu tak bisa
menutupi nikmat itu. Yang kedua, berkorban. Wanhar itu perintah. Fi'alul amri namanya dalam usul fikih, itu perintah berkorban. Cuma ulama kita mendefinisikan hukum korban itu adalah dia menjadi wajib bagi yang mampu dia berkorban. Berapa korban? Paling-paling 3 juta maksimal. Beda dengan haji. Kalau haji itu beda. Walillahi turba man istata'a ilaihi sabila. Beda kalau haji. Dia jauh, biayanya besar. Makanya man istata'a ilaihi sabila. Yang haji bagi yang mampu. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat korban? Kenapa korban ini disyariatkan? Karena korban ini diperintahkan bagi orang yang mampu. Kenapa disyariatkan? Pertama, manfaat korban ini namanya syiarul Islam, memperlihatkan syiarnya agama ini. Oh, bisa bayangkan ibu, kalau tidak ada perintah korban ini, maka hari raya korban itu tak terasa enak ya, sunyi rasanya. Syiar, sebab agama ini bukan hanya sekedar ibadah demi ibadah yang kita kerjakan, tapi syiar agama ini harus dinampakkan. Selain korban, apa lagi? Masjid, pokoknya di rumah ini masjidnya indah-indah, cantik-cantik, ini syiar juga. Majlis taklimnya hidup, pengajian-pengajiannya semarak, muslimahnya semuanya untuk aurat. Tak ada muslim yang keluar dari rumah yang buka aurat. Itu syiar. Syukur-syukur pakai cadar, pakai hijab semua. Itu syiar namanya. Nanti masuk waktu azan, bilal azan, muazzin di azan, Allahu Akbar. Di sana orang azan, di sana orang azan, di sana orang azan, di sana orang azan. Bergelombang suara azan itu di alam ini, itu namanya syiar. Kata yang paling ditakuti oleh setan itu adalah kata takbir. Allahu Akbar, setan itu lari. Makanya kalau ada sedang ceramah ibu-ibu mengantuk, takbirkan ke telinga, setan baik. Tapi dosa pula kali-kali. Syiar, memperlihatkan syiar Islam. Satu, manfaat. Yang kedua, tausi'atul lil fuqara wal masakin. Korban itu disyariatkan dalam rangka membahagiakan kaum fakir dan miskin. Apa yang dimaksud dengan membahagiakan? Saling bagi membagi. Ya kan? Daging itu kan kalau syariahnya bagi 3, sepertiga untuk peserta korban, sepertiga untuk keluarga dan tetangga, sepertiga untuk saudaranya yang lain. Maka halal peserta korban memakan daging hewan korban. Sepertiga untuk dirinya hewan korban, sepertiga untuk keluarga dan tetangganya, sepertiga untuk saudara yang lain. Terutama lil fuqara wal masakin,
orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sebab daging kambing atau daging sapi itu termasuk barang mewah gitu. Tak semua orang bisa membeli. Apalagi kalau ekonominya menengah ke bawah. 150.000, 200.000 per kilo itu berat. Jadi lebaran caknya bagi-bagi sekaruan daripada bagi daging 1 kilo. Itulah yang ditunda-tunda sampai setahun Bapak. Berharap dia pada hari raya Idul Kurban dia dapat daging. Kalau bagi orang yang ekonomi menengah ke atas, namanya sehat, menengah ke atas, 200-300 ribu itu kecil bagi dia. Tapi bagi orang yang ekonominya pas-pasan, yang dikategorikan lil fuqara wal masakin, itu berat. Mungkin setahun itu pernah makan daging mungkin. Inilah kesempatan hari raya Idul Adha itu dapat kopor. Maka ibu-ibu pastikan tetangga kita, keluarga kita ini di sekitar kita ini pasti dia dapat daging hewan korban. Itulah kerja panitia-panitia itu. Kalau dia banyak keluarganya, banyak daging. Kalau dia sedikit keluarganya, anggota keluarganya sedikit daging. Sesuai dengan kebutuhannya. Saatnya berbagi. Yang mampu berbagi. Sebab ajaran yang indah itu berbagi. Bahkan berbagi itu tidak mengurangi apa yang ada, malah Allah akan lebihkan. Apa kata Allah? Barang siapa yang menginfakkan sesuatu, dia nafkahkan sesuatu, maka sungguh Allah akan membalasnya. Maka kalau dalam ajaran agama kita, sesuatu yang kita infakkan, kita nafkahkan, itu tidak ada kurang. Sama dengan jamaah haji kita yang berangkat haji, kan orang mikir deh, payah haji itu mahal banget, sampai 29 juta. Lalu dia rancak dibandingkan jauh, sampai 10 ekor atau 5 ekor. Kalau orang mikir dunia kan, tapi yakin 49 juta ikhlas, maka Allah akan bagi, Allah akan ganti dengan jalan-jalan yang tak terduga. Jadi orang yang dermawan, orang yang suka membantu, orang yang suka menolong, tidak barang sedikit pun mengurangi hartanya. Bahkan hartanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, manfaat korban itu adalah membahagiakan lil fuqara wal masakin. Yang ketiga, syukur ilallah, memperlihatkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya ada rezeki, saya ikut korban ya Allah. Saya ingin menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Hari ini aku mensyukuri hartaku, maka aku korbankan sebagian hartaku ya Allah. Sebab ada abdan syakura, ada abdan kafura. Ada hamba yang selalu bersyukur, ada hamba yang selalu kufur. Kalau hamba yang bersyukur, ketika nikmat itu ada, dia pakai, dia pergunakan oleh Allah. Kalau hamba yang kufur, ketika nikmat itu ada, dia tidak mau belajarkan jalan Allah. Jadi ibu yang saya muliakan, menjadi hamba yang selalu bersyukur. Kemudian yang terakhir, manfaat korban itu adalah taqwa ilallah, untuk menanamkan nilai-nilai ketakwaan ke dalam diri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, korban itu dari qaraba yang qarabu qurbanan,
artinya dekat. Apa dimaksud? Orang yang berkorban adalah orang yang sedang mendekatkan diri dia kepada Allah. Jadi, tapi bukan korban saja bu. Awak berzikir mendekatkan kepada Allah. Awak baca Quran mendekatkan kepada Allah. Awak sholat mendekatkan kepada Allah. Hadir di majlis-majlis ta'lim ini dalam rangka mendekatkan kepada Allah, termasuk korban. Apa artinya? Ketika seseorang berkorban, setelah berkorban dia tidak dekat dengan Allah, berarti ada yang keliru ketika dia berkorban. Atau masuk. Jadi kalau ada orang yang berkorban, setelah berkorban itu dia tidak merasa dekat dengan Allah. Ya kan? Tidak merasa taat dia kepada Allah, tidak bertambah keimanannya. Berarti korbannya ada yang masalah. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang saya muliakan, di tahun ini di 1444 Hijriah, di hari raya Idul Adha yang akan datang, bagi kita yang dilebihkan oleh Allah harta, rezeki, maka berkorban. Sebab korban termasuk ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara ibadah yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, suatu hari seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma Allahi?" Apa itu korban ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Korban sunnah abikum Ibrahim. Korban itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Kalau kami ikut korban ya Rasulullah, apa yang kami dapat? Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanatin. Tiap-tiap helai rambut hewan korban mendapat satu kebaikan. Itu secara kuantitatifnya. Tapi secara kualitatifnya, secara harfiahnya, nilai pahalanya, berapa helai rambut hewan korban, sebanyak itulah kebaikannya. Tapi pada hakikatnya korban ini adalah ibadah yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibu-ibu, mudah-mudahan kita diberi kelapangan rezeki, kesempatan bagi kita yang dilebihkan rezeki, marilah kita berkorban. Sebagian harta kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin dekat, semakin taat, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sajalah yang dapat kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.